Nah, kalau misalnya kita bisa punya aset yang nilainya 2 miliar, kita bisa dikatakan mandiri secara finansial tadi. Kalau orang pengen Benar. investasi di saham, itu kan berharapnya dapat dividen dan semuanya, tidak hanya sekedar nilai sahamnya naik dan semuanya, bisa untuk hidup sehari-hari. Oke, kalau dividen sendiri sebenarnya kan ada rumusnya ya. Kalau misalnya kita mau hidup murni dari dividen, total pengeluaran tahunan kita itu bagi dengan rata-rata dividen, misalnya 5%. Ambil contoh, misalnya pengeluaran tahunan kita itu 100 juta rupiah saat 1 tahun. Rata-rata dividen dari saham yang kita punya misalnya 5% gitu ya. Jadi kita tinggal bagi aja 1 juta dibagi 5%, itu mungkin nanti ketemunya 2 miliar. Nah, kalau misalnya kita bisa punya aset yang nilainya 2 miliar, kalikan 5% kan 100 juta. 100 juta bisa mengcover kebutuhan kita 100 juta. Kita bisa dikatakan mandiri secara finansial tadi. Oh gitu. Jadi rumusnya kayak gitu. Pengeluaran tahunan dibagi rata-rata dividen, anggaplah 5% gitu. Anggap ya. 5%. Itu kalau kita punya angka aset 5% itu dapat dari mana, Mas? Dari atau kisaran rata-rata? Rata-rata aja. Rata-rata. Kayak misalnya saham big banks itu kan ada yang sekarang ini 6% baginya. Tapi ada juga bank yang satunya tuh cuma 3%. Kan kita belinya juga kan tergantung, kecuali kalau saham yang dibeli nggak bagi dividen semua ya, itu beda lagi ya hitungannya. Tapi itu angka rata-rata, silakan diubah-ubah. Tapi banyak investor saham itu menggunakan dividennya untuk kehidupan sehari-hari dianya. Biasanya investor yang full time memutuskan untuk full time, itu mereka harus punya aset yang sangat besar sehingga dividennya tuh selain dipakai untuk kehidupan sehari juga bisa diputar untuk beli saham. Karena kalau kita putarkan dividen kita untuk beli saham, kita nggak kena pajak 10%. Kalau misalnya dividen kita tarik untuk kebutuhan sehari-hari kan kita harus lapor ke pajak dividen 10%. Tapi kalau misalnya kita reinvestasikan, kita bikin laporan reinvestasi di pajak, itu pajaknya free selama kita reinvestasi selama 3 tahun. Kan peraturan yang terbaru 2 tahun terakhir seperti itu. Nah, makanya saya bersyukur masih punya active income, jadi uang dari kebutuhan hidupnya yang ngambilnya dari active income, pembukuannya dari active income. Tapi yang dari dividen saham ya saya tetap reinvestasikan. Puterin lagi, Mas. Puterin lagi, intinya gitu. Saksikan Cuan Iki hanya di channel YouTube Berita 1 dan Investor Daily TV.